Karena aku setuju bagaimana cara kita merawat diri kita, di situ kita bisa merawat orang lain. Ada beberapa orang yang misalnya beratnya sampai 100 kilo, tiba-tiba dia turun ke 50 kilo, itu langsung beratnya jadi muda lagi. Hai RC People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Pod Art, podcast bersama Dok Art. Ruang di mana kita akan mengulik makna di balik keindahan dan seni yang sesungguhnya. Bersama kembali saya Dok Iyal dan host teman saya. Hai RC People. Dan hari ini kita bersama Ada Kak Rizky Taga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya Pak Dokter? Alhamdulillah. Insya Allah. Semangat terus puasanya. Semangat terus dong. Iya harus dong, harus ya. Nah ini masih di spesial Ramadan dan kali ini kita akan ngebahas tentang hijab ya. Hijab dan self care di era yang sekarang lah ini kita ngebahasnya. Nah kalau berhijab sebenarnya ini agak mirip sih temanya sama episode sebelumnya nih Kak. Jadi kalau berhijab itu apakah masih boleh peduli sama penampilan, itu termasuk egois nggak sih sebenarnya Kak? Enggak dong ya. Kalau menurut dari aku pribadi kan memang kita yang pertama kalau soal berhijab, semua perintah untuk menutup aurat, untuk sedekah, untuk puasa, apapun itu Allah perintahkan itu bukan buat Allahnya tapi buat manusianya. Ya, jadi udah pasti apa yang diperintahkan itu pasti yang paling baik buat kitanya gitu kan. Dan memang kebersihan itu kan sebagian dari iman ya. Jadi pastinya merawat juga sebagian dari perintah yang memang harus kita lakukan. Jadi bukan egois. Karena aku setuju bagaimana cara kita merawat diri kita, di situ kita bisa merawat orang lain. Bagaimana ibu bisa merawat anaknya dengan bersih kalau cara mandi dia, cara merawat diri dia saja tidak bersih. Bagaimana orang tua bisa ngajarin anaknya buat sholat sama ngaji kalau dia sendiri tidak melakukan rukun untuk bersolat dan ngaji dan puasa itu sendiri. Jadi buat aku sih jawabannya kalau ditanya merawat diri egois atau enggak ya. Itu adalah salah satu dari tanggung jawab kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Gitu. Baik lagi ya, itu bentuk dari bersyukur juga. Betul. Karena memang Bentuk tanggung jawab juga. betul. Ya. Karena yang pentingnya merawat diri itu tetap harus dari kesadaran sendiri kan ya Dok dan juga Kak Rizky. Kadang-kadang soalnya ada beberapa juga ini balik lagi ya, no judge people ya di luar sana. Jadi kayak aku ngelihat kadang-kadang karena menutup ya kan. Jadi kayak ya udahlah nggak kelihatan ini gitu. Padahal sebenarnya itu kayak merugikan diri sendiri juga nggak sih Kak kalau kayak gitu? Ini sering banget terjadi pada perempuan yang baru banget berhijrah menutup aurat nih dokter. Biasanya pakai baju yang agak longgar, nggak sadar ternyata karena mungkin biasa dulu pakai celana jeans ya, jadi pinggangnya ada yang ngukur gitu. Tiba-tiba kita pakai gamis atau pakai baju longgar, akhirnya kita kebablasan. Makannya enak, terus kayak gitu-gitu tuh ya. Itu yang sering terjadi. Atau kita santai-santai mengabaikan merawat rambut, itu juga sering terjadi sama berhijab. Karena berhijab jadi kayak rambut gue nggak ada bad hair day nih, karena kan ada kerudung gitu ya. Jadinya kita kayak keramasnya nggak 2 hari sekali nih, jadinya lebih santai mas-masnya. Nah ternyata sebenarnya itu ada bahaya juga karena jadinya loss. Kayak misalnya kita nggak ngerawat badan ya pasti sering banget berat badan akhirnya loss. Terus kita menutup rambut kita jadi lupa bahwa mereka tetap perlu dirawat. Bahkan justru sebenarnya buat aku yang sudah berhijab dari 2012, setelah kita menutup aurat itu justru punya ujian treatment khusus ternyata buat rambut yang ditutup dalam kerudung. Kenapa? Karena kan kondisinya lebih mudah lembab. Terus nggak bisa juga kita dalam keadaan habis keramas nggak dikeringkan gitu-gitu. Dan biasanya masalahnya sama kulit kepala. Dan itu memang biasanya kalau udah mengalami sesuatu baru sadar gue salah nih gitu. Dan itu lumrah karena semua orang kan memang akan sadar akan sesuatu yang harus diperbaiki setelah dia ngerasain ada yang salah ada sesuatu dulu ya. Benar gitu. Tapi sebenarnya lebih baik mencegah bukan daripada mengobati ya. Jadi betul. Kita sekalian ngebahas di sini, mudah-mudahan juga si people yang nonton jadi kayak oh iya nih bener. Jadi kayak aku harus ngerawat diri lebih nih, mencintai diri sendiri lebih. Karena walaupun tertutup bukan berarti kita bisa cuek sama penampilan diri kita. Betul. Dan kalau buat aku pribadi sebenarnya kita cantik itu kan bukan buat orang lain dulu kan. Betul. Paling pertama adalah ketika kita bercermin kayak seneng ngelihat diri kita yang bersih. Tadi Kak Rizky bilang juga wangi, terawat. Karena kalau mau bicara soal standar beauty itu sekarang menurut Kak Rizky gimana nih? Gini ya, standar beauty di tiap negara aja beda-beda. Ada negara di mana berat badan yang besar itu justru dianggap cantik. Di negara yang lain harus benar-benar super light atau langsing banget gitu ya, itu baru cantik. Ada juga yang menganggap bahwa
kulit tuh harus putih gitu baru cantik. Ada juga yang kulit sehat. Gimana Iya. sama negara-negara yang memang secara pigmennya sudah Allah kasih gitu ya dengan warna yang berbeda sama yang lain. Jadi kalau buat aku cantik tuh relatif. Tapi memang Iya. apapun yang udah Allah kasih sebenarnya kita tuh udah cantik. Kita masih bisa jaga. Buat aku pribadi, orang yang awalnya gemuk pada saat dia menjaga badannya, olahraga, merubah pola makan, asupan makannya, merawat tubuhnya, merawat dirinya, terutama kulitnya, dia juga ternyata bisa jadi muda lagi. Ada Iya. beberapa orang yang misalnya beratnya sampai 100 kilo, tiba-tiba dia turun ke 50 kilo, itu langsung berasa jadi muda lagi. Betul. Berarti sebenarnya semua orang punya hak untuk merasakan itu, begitu ya. Jadi itu cuma tinggal effortnya mau sampai mana. Karena sering banget orang tuh pada saat dia tahu ada suatu sama badannya, tapi selalu udah bilang susah duluan. Iya. Udah sudah ngecap duluan bahwa ini nggak bisa, ini berat. Padahal kalau orang lain itu bisa, maka kita pun bisa. Dan kalau perempuan ada hormon. Kalau kita udah coba diet umumnya ternyata nggak bisa, maka coba konsul sama dokter. Bisa jadi kita punya masalah hormon yang harus dibenerin Iya. dulu ya Betul. dokter ya. Jadi tapi sebenarnya solusinya ada apa nggak? Ada. Jadi banyak orang yang ngerasa nih misalnya olahraga, terus dia rajin olahraga tapi kok berat badanku nggak turun. Padahal sebenarnya itu udah ganti jadi otot ya dokter. Jadi jangan terpacu cuman sama timbangan aja, nikmatin aja prosesnya. Karena kalau aku setuju banget sama yang namanya proses. Dalam Islam pun Allah tuh sangat menyukai proses. Bahkan proses seseorang mana yang lebih baik, yang dulunya dia soleh tiba-tiba dia bermaksiat lalu dia meninggal, atau orang yang tadinya berdosa lalu dia bertaubat maka dia meninggal dalam keadaan soleh. Maka semua manusia dalam jangka waktu umurnya itu punya kesempatan terus untuk berproses. Yang kita nggak tahu cuman kapan kita meninggalnya. Maka tetap terus deketin Allahnya, cari terus ilmunya, pasti Betul. bisa. Dan buat aku menutup aurat itu dalam Islam adalah sesuatu yang sebenarnya wajib. Tapi balik lagi, itu ada proses-prosesnya. Sebagai perempuan yang sudah lebih dulu berhijab, jangan merasa berpesipaling. Jangan ngerasa udah jadi kayak boleh ngejudging orang lain yang belum pakai jilbab. Lu berarti penuh dosa, lu berarti segala macam, nggak boleh. Karena tingkat keimanan dan proses orang tuh beda-beda. Betul. Dan buat orang yang belum berhijab juga jangan ngerasa kayak sok suci, nggak bisa. Jadi nikmatin aja proses diri kita masing-masing karena yang dinilai itu pribadinya, bukan orang lainnya. Kita sibuk ngurusin orang lain, pada saat meninggal nggak ditanyain gimana tetangga kamu, udah seberapa kamu berhasil merubah tetangga kamu, ya? Atau gimana ipar kamu, seberapa kamu berhasil merubah ipar kamu, nggak ada. Allah akan bertanya apa yang sudah kamu rubah untuk dirimu sendiri, dan kamu sebagai seorang bapak dan ibu bertanggung jawab sama anaknya gitu kan ya. Memang kalau dalam Islam nih dokter laki-laki yang bertanggung jawab lebih banyak ya. Ada ibunya, ada saudara perempuannya, ada istrinya, ada anak perempuannya gitu. Jadi lebih berat. Jadi memang rasanya sering banget di dunia perempuan tuh tugasnya lebih berat. Kenapa? Karena melahirkan misalnya, karena menyusui, karena mengurus anak sebagai madrasah. Tapi ya nyatanya dalam Islam laki-laki itu juga punya tugas yang berat ya dokter ya. Dua-duanya sama sih berat. Sama-sama berat gitu. Cuman biasanya karena perempuan kan lebih sensitif, jadi ngerasanya suka kayak paling berat, paling sedih, paling gimana gitu loh. Iya lagi bener padahal banget. sebenarnya porsinya itu ya sama-sama berat gitu. Dan kalau kita balik lagi soal hijab, buat aku hijab itu sebenarnya berfungsi untuk menjaga perempuannya sendiri. Dan kalau aku sendiri menganggap bahwa menutup aurat itu sebenarnya ya memang perintah dalam Islam yang buat menjaga perempuan sih sebenarnya. Dan juga untuk melindungi kita. Karena buat aku sebuah buah gitu ya, yang kita beli di toko buah dalam keadaan terbungkus sama buah yang nggak dibungkus biasanya bisa dipegang-pegang, bisa dicium-cium gitu ya. Ini bunganya gimana? Tapi sesuatu yang terbungkus itu biasanya lebih terjaga, lebih mahal. Biasanya seperti itu kalau kita mau buat perbandingannya dalam bentuk benda. Dan aku pribadi nih, sepengalaman aku setelah menutup aurat, itu ternyata menjaga aku banget saat di luar negeri dokter. Jadi kalau di luar negeri kan pasti kita nggak bisa bedain ya restoran ini halal nggak halal, apalagi ke negara yang nggak kejaga. Nah kalau pakai jilbab dia pasti langsung akan nggak tahu jangan makan di sini karena makanan di sini tuh nggak halal. Makanan di sini tuh maaf ada polpnya loh. Jadi wah ternyata Islam nih ngejagain banget ya gitu. Agak bergerak Uhti haram Uhti ya, gitu. agak bergerak gitu hati anak jadinya ya dok. Ini kan karena spesial Ramadan aja ya, tapi siapa tahu nyaman ya. Analogi yang pernah aku dengar itu malah lebih ke, pernah dengar kayak permen
permen sama lollipop permen ya, atau apa betul. itu, kalau Dibungkus dia sama enggak gitu dibungkus ya. sama enggak, saat permen itu tidak dibungkus ditaruh di meja Disemutin. tuh pasti disemutin. Iya, Sementara iya, kalau iya. dibungkus nggak disemutin. Bener. Gitu. Dan kalau sampai ada seseorang yang bilang, iya soalnya pasanganku bilang aku nanti nggak cantik kalau pakai kerudung. Nah, kalau aku pribadi, pernyataannya adalah justru kalau menurut kamu aku cantik, maka aku cantik buat kamu. Oh iya. Masya Allah. Jadi orang lain biar nggak tahu saya gini, karena Iya. kalau menurut kamu aku Iya. nggak pakai kerudung cantik, biar aku cantik di rumah aja. Iya. Gitu. Masya Allah. Milik suaminya saja. Milik suami Betul, Ya. betul, betul. Gitu. Tapi bukan berarti Islam itu tidak menuntut muslimah itu untuk tidak tampil ya atau tidak terlihat ya Kak. Sebenarnya dengan kita misalnya dengan kita pakai kerudung bukan berarti kita nggak boleh berkarya, bukan berarti nggak sekotak itu kan sebenarnya dalam Islam itu sendiri ya Kak. Kalau dalam fikihnya memang sebaik-baiknya perempuan ada di rumah. Oke. Tapi kan memang Rasulullah saja mengajarkan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena mungkin Rasulullah pun tahu bahwa zaman tuh sudah berubah kan, zaman tuh sudah semakin maju. Ya. Dan memang ternyata dalam sejarah banyak kok orang-orang hebat yang ternyata itu perempuan-perempuan. Kita bisa googling, kita bisa searching gitu ya. Banyak banget tokoh-tokoh hebat juga yang itu dari perempuan, yang pintar gitu ya, itu perempuan-perempuan. Tapi memang harus kembali kepada fitrahnya bahwa kita ini memang harus taat sama suami, ya kan? Kita memang harus apapun itu izin sama suami. Selama suaminya mengizinkan, maka itu akan jadi sebuah keberkahan dan keridhaan yang dijalanin gitu. Ya. Ya, tadi nanggepin yang tadi tuh aku setuju banget tentang modernisasi zaman sekarang. Jadi perempuan zaman sekarang punya kesempatan lebih besar untuk bisa keluar dari rumah, tidak hanya ada dalam rumah. Tapi memang tentunya aku selalu tahu bebannya jauh lebih besar karena mereka harus lebih menjaga. Karena di luar itu kan Betul. godaannya lebih kuat ya. Betul. Ya Makanya kan? kan lebih baik kalau sesuai dengan izinnya, karena pasti Ya. kalau ada izin tuh ada lebih berkahnya. Makanya banyak juga perempuan-perempuan misalnya gini, pengen aktif, pengen berkarir, tapi kalau stuck di situ aja, coba dirunutin. Jangan-jangan suaminya sebenarnya nggak ridho nih. Ya, jangan-jangan mungkin belum dapat izinnya, maka ya bujuklah, diskusikanlah gitu ya. Karena kan sebenarnya komunikasi tuh bisa gitu dilakukan gitu kan. Seperti itu, betul. Nah, itu tadi makanya sudah karena sekarang modernisasi, wanita punya kesempatan keluar, ya berhijab itu hampir seperti wajib ya. Itu kan salah Betul. satu langkah untuk melindungi diri ya kan. Betul, makanya banyak juga sih yang kayak setelah menikah mereka berhijab gitu ya, Iya. mungkin juga udah ngerasa kayaknya ini udah mulai nih ke arah yang harus lebih dewasa, harus lebih melindungi diri karena banyak berkegiatan gitu. Ya itu sebuah proses juga kan Betul, ya kayak Pak proses. Risti pun coba boleh cerita sedikit nggak nih Apa tuh proses proses berhijabnya? iya berhijabnya. Ya, Mungkin Ahilman juga iya pasti kayak Oke, jadi kapan nih gitu. aku itu SD, SMP, SMA di sekolah non muslim. Aku aktif di kegiatan itu. Terus aku berjalan, ternyata Allah mengizinkan aku di SMA itu berkecimpung di dunia entertain gitu ya. Dan sampailah pada satu saat aku menikah dan punya anak, aku belum pakai jilbab dan aku dapatnya lewat sinetron. Jadi ternyata setiap orang tuh sebenarnya udah dapat hidayahnya ya dokter. Gitu. Cuma kadang-kadang kita suka jadi alasan nunggu hidayah, padahal sebenarnya hidayah tuh tiap hari mengetuk kita gitu loh untuk bergerak ke arah sana gitu kan. Dengan cara apa? Dengan menyadari kebaikan-kebaikan Allah dan juga ujian-ujian yang Allah kasih gitu Masya kan. Allah ya. Di saatnya aku saat itu yang pertama kali adalah aku dapat sinetronnya yang berhijab. Saat itu aku belum bisa ngaji, sholat belum bener gitu kan. Itu tantangannya dibuat dari rasa malu. Tiba-tiba aku pakai hijab, terus harus sholat, harus baca Al-Quran, aku belum bisa gitu ya. Terus jadi tertantang kan, kok wah ini kayak gini. Terus lingkungannya disiapin juga sama Allah nih, lingkungannya Islami. Setiap azan sholat gitu kan. Dan sampai satu momen aku tuh sadar ngelihat anak aku kayak, alhamdulillah di momen itu tuh kalau nggak salah umur aku berapa ya, mungkin 23 atau 24, aku mikir kayak gini, aku menikah udah, alhamdulillah Allah kasih rezeki aku pekerjaan, Allah kasih aku anak, tapi kok ada yang hampa ya di diri aku gitu ya. Terus aku masih bingung apa, karena di saat itu kan mungkin karena kita nggak punya sandaran Tuhan ya atau Allah gitu, akhirnya kan ngerasa kayak hidupnya ngeluh terus kan, ngeluh kurang terus, ada aja yang belum kita achieve, ada aja yang belum kita dapet, ada aja yang kita kepengen gitu. Sampai satu momen anak aku tidur, aku ngelihat mau apa sih hidup gitu. Ternyata aku ngeliat muka anak aku Arsen mau ulang tahun ke-1, aku pengen apa dari anak ini? Oh pengen punya anak yang baik, soleh sama pintar. Tapi aku nggak akan bisa dapat anak yang baik, soleh sama pintar kalau ibunya aja nggak soleha saat itu. Saat itu akunya belum bisa ngajarin dia sholat, belum bisa ngajarin dia ngaji. Di situlah aku tersadar apa ya, nggak bisa kita nih CCTV-nya anak gitu. Anak tuh
nyontoh kita gimana di rumah. Karena aku ngerasa dalam sebuah pernikahan aja, misalnya pasangan kita biasa makannya rame-rame misalnya di ruang TV, tapi keluarga kita biasa makan di meja makan. Kita butuh turun-temurun untuk membiasakan situasi tertentu. Makanya aku bilang aku harus berubah buat anak-anak ini supaya anak-anak pun terbiasa sama lingkungan yang Islami. Makanya dari situ aku berniat lah untuk menutup aurat, belajar, dan sejujurnya bukan berarti setelah menutup aurat semuanya mulus-mulus aja. Kadang-kadang pada saat kita mendekatkan diri sama Allah gitu ya, ujiannya juga tambah berat. Karena ternyata ujian itu emang dikasih sama Allah supaya kita berdoa. Dan aku jadi baru paham bahwa doa itu ada supaya kita berdoa sama apa yang ingin kita miliki atau sedang pergi dari kita. Kalau kita dikasih senang terus, ibaratnya ya, hidup punya misalnya 1 triliun, terus sehatnya di general check up sehat terus ya, terus keluarga sayang banget sama kita, terus dicintain banget sama suami, anak-anak nurut, bangun tidur, mama tenang aja, aku sholat subuh, mama gak usah siapin sarapan, aku udah makan, aku siap, anak-anak belajarnya pintar, semua udah kita achieve, kita gak doa lagi sama Allah. Jadi akhirnya kepaham begitu, aku pelajarin pelan-pelan. Aku diuji karena memang itu cara Allah mencintai aku dan cara Allah pengen aku berdoa. Sampai akhirnya beberapa momen di hidup aku kegagalan, kesedihan, ditinggalkan, aku dapat jawaban bahwa siapapun bisa tinggalin kita, tapi Allah gak pernah tinggalin kita. Kita yang sering banget tinggalin Allah. Gitu. Luar biasa. Itulah prosesnya. Jadi berhijab itu adalah langkah awal aku untuk hijrah sebenarnya. Gitu. Nah, kan tidak semua orang nih beruntung ya, seperti Karisti Tagor nih. Jadi dia bisa aware dengan hidayah, bisa ditangkapnya suatu hidayah tadi yang benar kata dia selalu mengetuk setiap hari. Nah, ada tips nggak nih buat teman-teman yang selalu berat untuk pengen berhijab, cuman dalam hati kecilnya sudah pengen berhijab? Kayak ini bertentangan antara kayak pengen tapi maju mundur tuh Karisti. Jadi gini, yakinin bahwa kalau aku pribadi segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Sering banget yang menurut kita baik tuh ternyata bukan yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi kalau bahas soal hijab, banyak orang yang karena pekerjaan jadi saya nggak bisa nutup aurat. Aku membuktikan bahwa jujur setelah aku menutup aurat banyak rezeki-rezeki yang terpendam itu justru keluar gitu. Dan hidup aku tetap jalan terus karena jujur ya. Aku sampaikan sama kalian, kebutuhan hidup tuh bisa diukur, yang nggak bisa diukur tuh gaya hidup. Gitu. Jadi sebenarnya seberapa pengaruh kalian dan anak-anak itu bisa diukur. Tapi kalau kita punya gaya hidupnya mau yang hedon atau latah atau kita ngeliat sosial media orang lain kayak gitu, kita nggak akan pernah bisa mengukur gaya hina kata. Tapi kebutuhan hidup bisa diukur. Dan yang punya anak nggak usah khawatir karena anak, istri dan suami itu udah punya rezekinya sendiri. Ya, tenang aja. Aku pernah ngalamin berjuang sendirian pun anak-anak ini alhamdulillah kok bahkan tetap makan, sekolah tetap sekolah, rumah tetap hidup, tetap jalan gitu ya. Karena siapa sih yang ngasih? Karena Allah. Gitu sih dokter. Luar biasa. Aku sedikit tersentuh di pernyataan-pernyataan terakhir tadi karena kalau aku boleh sharing pengalaman. Aku pernah kerja di suatu klinik dan itu yang cukup memukulku, akhirnya mengambil keputusan cukup lama, akhirnya aku memutuskan aku harus keluar dari sini karena itu bertentangan sama hati. Karena di tempat aku kerja itu semua pegawai yang perempuan itu diwajibkan untuk harus melepas hijab. Dan aku sebagai seorang muslim, aku mencoba untuk mengerti mereka, berbicara secara halus kepada manajemen, tapi tidak ada perubahan. Andai waktu itu aku sudah kenal sama Karisti Tagor, mungkin ku tarik Karisti Tagor temuin sama manajemennya untuk itu ya mungkin untuk edukasi untuk edukasi kali ya. Karena rezeki Allah tuh gak ketukar ya dok. Maksudnya percaya deh kalau kalian ngeliatin penjual tahu Sumedang itu bisa 5 baris. Itu ya kalau emang kata Allah saya mau di tahu Sumedang yang tengah yang kanan kiri kan jualannya sama ya dokter. Begitu juga sama klinik kecantikan, sama estetik kayak gini. Sebenarnya kan semuanya memberikan yang terbaik. Tapi memang pasti ada keberkahan itu rahasianya Allah untuk memberikannya yang di mana, yang di sebelah mana itu pasti ada. Dan satu hal yang aku yakinin selalu, tidak akan ada keberkahan kalau ada kezoliman. Jadi kalau kita ngejagain kezoliman dalam sesuatu yang kita jalanin, insya Allah berkahnya pasti ada. Gitu. Karena mendingan sedikit ada berkah. Ya Bagus. kan? Itu dia. Benar bagus. Itu sih betul karena udah ada takarannya sendiri-sendiri. Betul, jadi jangan nggak akan takut ketukar. juga. Jadi ada satu pengalaman aku saat aku berhijab itu pastinya ya dokter pada saat tadinya aku nggak pakai jilbab pastilah ada yang kayak kenapa pakai jilbab nanti susah loh kan kalau jadi artis aktris gitu kan ibaratnya kayak kertas putih nanti kalau emang saleha pakai kerudung beng nanti kalau tomboy bajunya tomboy kalau misalnya girly pakai baju girly. Aku percaya rezeki Allah nggak ketukar, aku tetap istiqomah dan apa yang terjadi
aku cuma ngomong sama Allah, ya Allah bantu buktikan gitu ya, Allah bisa bener-bener memberikan satu hadiah yang luar biasa buat aku. Nggak nyampe 1 tahun aku berhijab dokter, aku dapat 2 iklan shampoo hijab. Luar Itu biasa. 2 seri shampoo hijab yang brandnya cukup terkenal, dan itu kan nunjukin banget bahwa kalau Allah berkehendak kun fayakun. Kalau Allah bilang terjadi, terjadilah. Aku tetap pakai kerudung loh dokter, tapi dapat iklan shampoo-nya pakai jilbab. Dan itu membuktikan kayak Ya. nggak usah buat orang lain, tapi buat diri aku sendiri bahwa Allah tuh keren banget, Allah tuh maha besar, maha kaya. Jadi minta tuh juga jangan dikit sama Allah. Minta yang nggak mungkin pun minta ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin sama Allah ya. Kalau Nah, iya. manusia bilang nggak bisa, bisa Iya, aja. bisa aja kalau Allah bilang berkehendak. terjadi. Iya. Ya karena kayak contohnya tadi di apa namanya iklan itu terus ngomongin shampoo di mana Kan kalau kita rambut iya gitu. rambut kita Iya mikirnya rambut. Sementara kayak- iklan sampo itu kan yang Iya, gitu kan, kan yang yang pakai harus kerudungnya kita- gitu ya kan. makanya Iya, Ya, iya. itu yang nggak mungkin. Iya, Bisa iya. jadi mungkin gitu. Jadi itu juga mungkin arti people bisa lain juga ya. Maksudnya kayak kita tuh harus percaya juga sama Benar. kebesarannya Allah. Maksudnya ketika kita minta terus kita juga ragu. Benar. Ya, Jadi kita gimana? yakin sama Allah, karena aku salah satu contoh yang bisa kalian yakinkan bahwa oh kalau Karisti aja bisa, pasti aku juga bisa. Karena aku percaya kita semua ini kesayangan Allah. Nggak ada yang disayang sama Allah dikit-dikit, semuanya disayang sama Allah azbil. Seperti ibu menyayangi anak-anaknya tuh nggak boleh ibu nyayangin anaknya misalnya anak ketiga. Jadi kamu 30% ya, kamu 40 emang 30 enggak. Allah tuh menyayangi kita semua itu 100%, 100% semuanya. Iya. Kitanya aja yang mau mendekat atau mau menjauh ya Mau, sebenarnya. mau membalas sayangnya atau tidak? Iya. Seberapa besar kita balasnya atau tidak? Bener-bener. Masya Allah. Iya, iya. Ya nggak ada yang kebetulan hari ini aja aku diajak Iya, ini pasti iya. ya ini Betul. karena takdirnya Allah kan. Iya. Mudah-mudahan tips-tips dari Karisti ini bisa banyak didengar sama RC RC people. people, Apalagi ini kan bulan Ramadan. Biasanya memang selalu bulan Ramadan tuh mulai banyak yang mulai berhijab Iya. kayak gitu. TikTok. Ramadan tuh waktunya kita ngereset diri ya dokter. Iya. Karena kan dari 12 bulan ya, 11 bulan kita pasti berkegiatan banget. Yuk, Ramadan tuh bulan penuh ampunan, dilipat gandakannya pahala. Jadi ayo sebaik-baiknya kita lakuin yang kita bisa lakuin. Gitu. Tapi biasanya kalau Karisti di bulan puasa ini di Ramadan seperti ini ada misalnya kayak pola makannya gimana atau balik lagi ke skincare-nya Ya. untuk perawatan dari dalam Dalam dirinya. iya dalam dirinya itu ada tips khusus nggak misalnya kayak ya, itu kan kayak jarak kita lumayan ya balik lagi karena aku ini kan seorang mualaf ya jadi juga Yes. lumayan kaget loh Dov Yes. dan Karisti maksudnya dulu di yang sebelumnya aku nggak pernah yang namanya selama 1 bulan berpuasa jujur kayak mungkin itu kayak ibaratnya anak kecil kayak harus sebulan nih puasa bisa nggak ya nah itu balik lagi ke yakinnya kita kan tapi ternyata setelah dilewatin oh Jadi yang paling kerennya adalah puasa tuh sebenarnya detox ya kan dokter. TikTok. Ya kita memang ya buat aku keren banget dalam Islam itu ada bulan puasa kita dibikin untuk detox dari kita 11 bulan makan sepuasnya gitu ya, makan apa aja, makan enak bukan makan sehat. Kita di detox gitu ya, di diri kita dibersihkan dan ternyata bukan cuma tubuh yang dibersihkan tapi hati kita juga disucikan. Dengan apa? Dengan vibes yang luar biasa kayak ada vibes yang beda puasa di bulan Ramadan sama puasa di hari-hari lain. Vibes-nya itu lebih islaminya lebih nempel banget gitu kan ya. Terus kayak ada hadiah spesial dari Allah yaitu adanya sholat tarawih, di mana itu nggak ada di bulan-bulan yang lain, maka bisa kita ambil. Lalu juga di situ ada Lailatul Qadar, di mana ya malam 1000 bulan yang luar biasa kita bisa minta apa aja dan bahkan dalam Islam tuh ada tanda-tandanya malam yang hening gitu ya di mana turunnya malaikat mengabulkan doa kita. Sebenarnya itu artinya emang kayak deketin diri sama Allah. Kalau Ramadannya sendiri, Ramadan kan bulan diturunkannya Al-Quran ya. Iya. Jadi memang ini tuh vibes yang luar biasa banget. Dan kalau aku selalu inget mamaku dari aku kecil selalu bilang puasa sholat ya, kalau puasa nggak sholat namanya diet gitu. Jadi Itu namanya intermittent fasting ya. Iya, bener juga, namanya bener-bener. intermittent fasting. Fasting. Jadi tolong ya dibarengin sama sholat gitu. Dan memang ini momennya juga keluarga untuk memperkuat lagi silaturahmi, juga maaf. Kenapa? Karena kalau kita Ramadan itu biasanya waktunya kita nyongkohin buat anak-anak kita. Karena apa yang kita mau bentuk di keluarga kita itu bisa banget di Ramadan. Kalau kita terbiasa ibaratnya ngeliat orang tua yang gak puasa, anak-anak tuh juga nanti akan bawa itu ke keluarganya yang baru. Tapi kalau kita kasih lihat vibes-nya sholat, vibes-nya puasa, vibes-nya sahur, nanti ke keturunan-keturunan kita pun mereka punya kebiasaan itu. Biasanya ada nggak yang ini mungkin sebagai dokter ya, kalau Ana
karena masih berproses ya Iya. kan ya. Nah misalnya dokter itu biasanya kalau buka puasa langsung makan nasi apa kue dulu? Biasanya ya Iya. jujur-jujuran ya kan, apa yang di atas meja dihabisin dulu ya kan, biasanya gitu. Nah waktu zaman dulu, waktu kecil Iya, itu iya. apa dulu? Kalau dulu itu dikasihnya di rumah dulu kurma dulu sama minum dulu, Iya. ya kan. Suruh ngambil wudhu dulu, sholat dulu, baru makan yang Itu kan biasa. jadi memori ya dok ya. Iya, Dan iya. pasti dokter juga sometimes pengen anak-anak kayak gitu kan. Iya, Nah iya. karena ada memori vibes Ramadan. Sama Iya. kayak aku misalnya di rumah nggak pernah langsung nasi, pasti kue dulu gitu. Jadi aku pun juga akhirnya di rumah tuh kebawa gitu Iya, iya. momen-momen yang ada di situ Iya, gitu. karena orang tua aku dulu ngajarin melawan hawa nafsu itu tidak hanya dari sahur ke buka puasa, tapi saat buka puasa itu Bener. juga momen kita nahan. Itu momen banget, kita tuh sering banget ya bahasanya kayak kemaruk gitu loh. Udah ngebayangin Iya, pengen iya. makan 5 Iya, menu iya, gitu iya. ya. Bener, Padahal bener, sebenarnya lambung kita yang habis puasa lama tuh kaget ya Iya, dokter. iya. Dan memang Betul. bahkan dicontohkan sama Rasulullah memang kurma dulu sama air putih supaya kita sholatnya nyaman. Kamu pernah nggak makan banyak banget terus kamu mau sholat maghrib? Kayaknya kayak ngantuk, Iya, iya. juga, Iya, perut iya. juga kayaknya Bener. nggak enak gitu nggak nyaman. Iya. Karena memang sudah dicontohkan yang sebaik-baiknya karena Rasulullah tahu. Jadi Betul. kalau kita dari perut kosong, kita makan kurma sama air putih itu kan supaya nggak ada lonjakan insulin apa gimana sih dokter Iya. tuh sebenarnya? Karena kan gulanya tinggi, Iya. kandungan gula tinggi di kurma itu cukup untuk untuk langkah awal kita buka puasa itu udah cukup dulu gitu Jadi nggak lah. kaget gitu Nggak ya. kaget Bener. gitu. Jadi kayak appetizer-nya Iya, ya. kalorinya bener-bener. udah cukup Dan untuk itu awal. memang yang terbaik sebenarnya, cara yang dicontohkan yang terbaik. Coba kadang-kadang kita udah kayak udah nggak kuat nih, jadi langsung. Dan kalau aku pribadi tips di bulan puasa justru banyakin buah, banyakin air putih karena kita sering banget dari yang biasa di lingkungan kita kan goreng-gorengan, santan, gula yang manis-manis Iya. gitu, dan sebenarnya itu bahaya buat badan kita. Gitu. Iya, ini udah bala-bala, bakwan gitu kan, Yes, rendang, bumbu kacang ayam di ya. sini gitu kan. Semangat banget ya. Gitu kan. Mencontohkan semangatnya dapet Iya, gitu ya. bener-bener. Tapi kalau dari Ana pribadi ya, karena maksudnya karena jadinya ngerasain bener-bener sendiri karena kan baru ya, Iya, jadi iya. bukan yang karena dari kecil gitu. Jadi malah ngerasanya itu ada momen-momen dimana mendekati mau buka tuh kayak ya itu mikirin makanannya tuh kayak aduh Iya, ada langsung tuh ya di situ maksudnya banget nggak mau gitu guna ya. juga ya ada proses itu, tapi ternyata setelah harunya Ana pribadi justru pada saat mau udah azan itu harunya alhamdulillah ya Allah ternyata ini toh yang Kuat ya. namanya mengatur hawa nafsu. Betul. Sebenarnya kita cuman perlu mengatur aja gitu kapan kita kayak Kontrol iya ya. jadi sama seperti misalnya terlalu happy juga tidak baik, terlalu emosi juga nggak baik. Jadi di situ sih yang bikin Ana ngerasa kayak bulan Ramadan ini tuh bukan malah kayak kalau Ana pribadi ya karena memang sendiri banget ngerasain jalannya gitu ya. Jadi kayak di sini ternyata semuanya itu balik lagi ke diri kita, Betul. berproses dan Bagaimana menerima. kitanya, bukan orang lain ya. Iya. Jadi kita kontrol tuh diri kita. Memang Benar. bener banget. Kita nggak bisa mengontrol orang luar, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Iya. Bahkan sebelah kita pengen makan apa kan nggak bisa kayak jangan makan banyak-banyak, nggak bisa. Tapi kita bisa kontrol diri kita Benar, sendiri. benar. Gitu. Di dalam dunia medis juga memang harus dikontrol saat kita berbuka puasa karena lambung kosong dalam waktu beberapa jam kita isi makanan yang dalam jumlah yang banyak, tubuh pasti akan men-shutdown Kaget dulu. ya. Dan kalau kita hubungkan dalam agama, sementara kita tahapan setelah kita berbuka puasa adalah ibadah. Iya, Betul. Nah, kalau kita sudah makan banyak, tubuh shutdown, kita akan setan akan lebih gampang untuk udah nggak usah Iya, sholat udah tidur tarawih, aja, besok langsung. aja Nah tarawihnya. dokter, aku nih selama bulan Ramadan itu sudah ini mau tahun kelima. Aku nggak pernah makan nasi kalau sahur dokter. Karena kalau aku sahur makan nasi, nggak tahu kenapa seharian tuh aku ngantuk terus. Jadi aku lebih nyaman makan buah, minum jus atau smoothies, air kelapa. Ternyata kuat Ini pada kok. saat sahurnya Ternyata ya? bisa sahurnya. Oh, sahurnya, Ternyata oke. bisa kok gitu. Karena memang aku ngerasain kan memang Ramadan aku banyak kegiatan. Dan kalau aku udah ketemu nasi, nggak tahu kenapa kalau aku ngerasain ini sekarang aku nanya sama dokter ya. Kenapa Boleh, kalau boleh. aku sahur nasi biasanya aku cepet lapar. Jam 12 udah gitu ya. Terus sama kenapa aku ngantuk banget kalau sahur makan nasi. Tapi kalau aku minumnya air kelapa, kurma, buah, aku kok baik-baik aja sampai buka puasa. Jadi apa kalau nasi itu kan orang Indonesia banget ya. Nggak Iya. makan nasi ya nggak makan gitu kan ya. benar. Tapi sebenarnya memang nasi itu memang kenapa terkenal banget karena kan instan mengenyangkan. Tapi juga kita lupa kandungan gula di dalam itu sangat cepat untuk dipecah. Jadi tubuh tidak butuh proses yang panjang dalam waktu prosesnya sebentar. Makanan yang kita makan tadi dalam nasi tadi gulanya akan langsung diproses. Jadi kita akan
masuk fase lagi, fase lapar. Oke. Gitu, itu pertanyaan yang pertama. Terus fase kedua, nah nasi itu bobotnya cukup berat di tubuh kita untuk diolah. Ya, kandungan karbohidratnya Ya. cukup berat. Makanya tubuh tuh semakin berat kandungan yang harus dilakukan metabolisme sama tubuh akan men-shutdown. Dia akan menginfokan, hey, aku mau memproses ini dulu, Ya. istirahat dulu, fokusin dulu fokus. semua tenaga ke sini. Makanya ngantuk, Paham. gitu. Oke. Itu bisa diimbangin mungkin dengan nasinya ya secukupnya, tapi ada sayur, mungkin ada Ya, buahnya, nasi ada secukupnya aja gitu, nggak apa-apa untuk kan kandungan gula. kan kalau di awal-awal puasa pasti kamu kayak wah Iya, panik gitu iya, kan, baru kalap bilang. banget ya. Nggak, lebih kayak ke kalau misalnya sahur tuh lebih kayak aduh takut banget nih nanti karena kan Iya. memang belum terbiasa ya. Jadi kayak wah kayaknya harus ini deh, tapi ternyata kayak iya bener kayak ya ampun ini kok Ternyata jadinya bisa-bisa aja iya gitu maksudnya kan ya. kalau malah kayak gitu mempersiapkan karena udah saking mindset kita balik lagi Bener. kali ya. Jadi malah nggak produktif karena sedangkan kan nggak mungkin selama bulan puasa kita tidak melakukan kegiatan. Betul. Tidur tapi aja. itu mindset berpengaruh banget ya dokter. Maksudnya ada orang yang bilang kayak, aduh gue ini sakit lambung, gue GERD, gue mah jadi gue nggak bisa puasa. Padahal tapi banyak juga orang-orang yang itu malah kayak, Iya, gue kalau Ramadan sembuh loh Iya, puasanya. iya. Jadi ini ada di mindset nggak sih dokter? Mindset dan memang secara medis juga memang apapun permasalahan di lambung, kalau memang kita bisa mengatur proses lambung itu dengan benar, dan Islam sudah mengajarkan itu. Iya. Dengan adanya puasa, dengan waktu yang sudah diukur, makan yang cukup di saat sahur dan berbuka yang cukup, itu tuh menyembuhkan apapun problem di lambung. Benar banget. Hebatnya di situ. Jadi buat yang sakit lambung jangan Malah alasan jadi dulu, harus jangan malah takut. coba dulu Iya. puasa dan memang minta Allah kuatin ya karena Iya. bisa, insya Allah bisa. Bisa. Luar biasa ya memang. Ternyata maksudnya karena kepala kita, pikiran kita terlalu mengkotak-kotakkan, Benar. jadinya nggak bisa melangkah lebih Itu jauh. waktunya digoda sebenarnya kayak nggak kuat nih gitu kan. Padahal biasanya kan di jam-jam kritis tuh habis asar ya, asar ke Iya. maghrib tuh kritis tuh ya. Iya. Apalagi udah mau Kayak gitu. dekat-dekat bulan Ramadan, bulan lebarannya. Iya, Iya, jadi banyak lebarannya. excuse ya. Iya, udah ada nastar di atas meja, terus Iya. makin gede tuh godaan dulu kan. Benar. Oke, kita balik lagi nih, ada yang mau aku tanyain Kak Risti. Kalau misalnya sekarang kan yang aku lihat nih banyak banget ya dengan kondisi era yang sekarang, Iya. influencer, artis yang banyak banget juga sudah berhijab. Nah, itu tuh menurut Kak Risti apakah akan bergeser apa ya, tanggung jawab moral influencer tersebut dengan memang pilihannya dan juga penampilannya atau gimana tuh menurut Kak Risti? Kalau buat aku gini ya, setiap orang yang memilih untuk menutup aurat, berhijab atau dia berhijrah, itu kan journey-nya mereka sendiri ya. Jadi kalau memang ada seorang public figure yang melalui proses itu, ya sebenarnya buat aku netizen tuh nggak perlu jadiin, ini aku ngomong fair ya, kalian jangan jadiin siapapun public figure sebagai panutan, karena panutan yang terbaik adalah Rasulullah gitu. Jadi kalau kalian bergantung sama satu seseorang, saat seseorang itu sedang melalui proses journey dia sendiri, nanti kamu jadi kayak dia ternyata nggak istiqomah nih, padahal dia lagi punya prosesnya. Karena memang dalam Islam, kalau aku selalu bilang ya jangan jadiin kami sebagai panutan yang terbaik ya memang dalam Islam ya Rasulullah. Sudah diberikan dalam Al-Quran bahwa adanya orang-orang terdahulu atau nabi itu untuk jadi panutan. Tapi kalau kita mau ngomong dengan era sekarang makin banyak yang pakai jilbab, sebagai muslim aku cuma bisa bilang alhamdulillah. Karena itu berarti Allah mengizinkan semuanya untuk tergerak. Karena dia mulai dari tutup dulu, nanti baru mereka akan cari pertanyaan-pertanyaan itu dalam Islamnya pelan-pelan. Kalau misalnya dibahas sekarang kok banyak brand ya yang menggunakan label misalnya syariah, halal atau segala macam. Itu semua terjadi dalam dunia bisnis karena memang ada pasarnya berarti pasarnya besar. Wah, sangat besar Gitu. Indonesia. Karena memang muslim di Indonesia itu besar sekali, fashion muslim Indonesia juga salah satu yang terbesar gitu ya. Jadi sebagai pebisnis pasti itu akan punya pasar, dan memang semakin kita mendekati diri kita dengan Islam gitu ya, kita pengen semakin syar'i, kita akan makin cari ini halal nggak ya, yang aku lakukan halal nggak ya, yang aku pakai halal nggak ya. Bahkan Betul. sekarang ini juga banyak yang udah punya aplikasi buat ngecek ini aman nggak ya, ini aman nggak ya gitu. Bener-bener. Iya, dan udah banyak banget klinik estetika zaman sekarang itu yang memang menjaga wanita-wanita muslimah yang pengen treatment. Iya. Jadi Betul. seperti di Doc Art kan kita benar-benar menjaga privasi mereka Betul. seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sih ya. Iya. Karena justru sebenarnya itu menjadi pilihan supaya kita dapat izin nih dari pasangan untuk tetap bisa treatment, misalnya Betul. tetap bisa olahraga, bisa tetap belajar gitu. Karena memang ada persyaratan-persyaratan yang sekarang sudah dipenuhi sama pasar.
luar biasa. Luar biasa banget nih Kak Risti. Nggak ada habisnya emang kalau ngebahas masalah hijab, Iya, apalagi banget. bulan puasa. Karena tadi aku tuh tertarik banget sama kata-kata Kak Risti, si paling, ya kan? Karena awal aku bilangnya transisi lagi apa ya bahasanya hijrah, proses aku gitu ya. Menjadi Musik sedih seorang- musik sedih kalau main. menjadi seorang mualaf itu banyak juga yang kayak menjudge aku maksudnya kayak masa gitu aja nggak tahu, masa gitu kan. Ya mungkin ya Karisi people Karisi ini sahabat aku loh. Masya Allah. Jadi Karena izin Allah ya dengan prosesnya pun ya, Masya Allah. Luar biasa. jadi emang maksudnya aku sering banget dikasih tahu sama Karisi bahwa kalau memang kita sudah cukup tahu banyak, itu jangan si paling, maksudnya jangan yang kayak ngejudge orangnya gitu kan. Karena bukan berarti orang yang belum menggunakan atau belum berhijrah sejauh kita yang tadi Karisi bilang, itu bukan berarti belum kepikiran atau enggak sampai situ, tapi mungkin itu prosesnya orang Jadi tersebut. kita semua punya proses yang luar biasa. Tapi yang aku pengen kalian semua tahu bahwa kita semua ini adalah peran utama di cerita hidup kita masing-masing. Jadi fokus aja sama hidup kita sendiri-sendiri supaya kita tuh jadinya tambah keren karena yang ditanya tanggung jawab tuh kita. Gitu. Jadi kita jangan fokus buat pengen ngebenerin itu karena ada orang yang kayak karena sholat gue udah bener, lu gimana sih tuh jilbab tapi nggak sholat misalnya gitu ya. Itu tuh journey orang lain. Dalam Islam ada adab boleh mengingatkan tapi tidak melukai. Boleh banget aku menginformasikan Ana, tapi yang pertama aku nggak boleh bikin Ana sedih karena informasi yang aku kasih. Aku nggak boleh mempermalukan Ana depan umum. Gimana sih lo gini. Kalau udah kena tuh di hatinya Ana, itu udah jadi ceritanya beda lagi. Betul. Misalnya di sosial media, kita ngelihat ada sebuah gambar, kita nggak nyaman. Sebenarnya dalam Islam tuh nggak boleh ngomong menyakiti, apalagi bukan woman support woman tapi woman hate woman gitu ya, yang marak banget di dunia sekarang gitu kan. Saat seseorang sedang dalam kondisi terpuruk atau salah, DM aja, Kak maaf, kakak tadi ini gini. Karena di Islam itu ada yang namanya adab. Dan jujur kita ada di tahun-tahun manusia-manusia kurang adab. Itu nyata banget. Dimana kita bisa ngelihat bahwa sekarang sopan santun pun sudah mulai pudar. Zaman dulu kita kayaknya orang tua kita perlu galak, kita nggak usah disuruh aja langsung salim. Anak zaman sekarang ayo salim gitu kan. Jadi memang adab itu sudah minim karena memang zaman sekarang tuh udah bukan cuma orang tua dan guru yang jadi panutan, tapi teknologi jadi panutan. Jadi memang ya itu ujian kita yang lebih besar lagi. Bersyukurlah mereka-mereka yang sudah terdahulu tidak mengalami yang kita lakukan. Tapi balik lagi, kalau aku self love itu bukan egois, tapi fokus aja ngebenerin diri kita dulu. Kitanya harus bahagia. Tadi aku seneng banget pernyataan dokter bahwa aku ngejalanin satu kerjaan, aku udah mulai gak nyaman. Karena cara kita berproses lebih baik, nomor satu adalah jujur sama diri sendiri dulu. Susah kalau jujur sama diri sendiri gitu ya. Dan itu memang bisa kok kita lakuin gitu. Jadi kayak Ana semangat terus, bisa, kamu pasti bisa. Kalau orang lain mau ngomong apa, jadi gini, siapapun bebas ngomentarin kita, siapapun bebas ngajarin kita yang filter. Kira-kira aku yang mana dulu ya yang dijalanin, karena semua orang sebenarnya kalau ngasih tahu kita tuh tujuannya semuanya baik. Tapi memang cara orang beda cara-caranya sama anggap guru Ana waktu sekolah pasti ada yang galak ya. Tapi ada juga yang baik. Anggap aja semua tuh niatnya baik. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Semangat. Semangat. Ini Kak Risti di bulan Ramadan gini puasa tapi tetap glowing Semangat ya. Kayak glowing Glowing ya. ya. Kalau Ana kan ke Iya, situ. iya. Mungkin kalau Ana ini tipikal yang kalau memuji langsung aja. Tapi kalau misalnya ada apa ya berdua, tadi kan Kak Risti menyampaikan jangan menyakiti perasaan orang di depan banyak umum. Karena sebenarnya di Islam tuh kalau nggak bisa bicarain baik mendingan diam. Itu yang sebenarnya ya dokter ya. Maksudnya kalau kita ngapain kita komentarin sesuatu negatif, kan sayang karena itu buat diri kita sendiri gitu kan. Karena glowing deh. Jadi sampai memuji ya kan. Nah ini aku nggak bisa ikutan karena tidak dibolehkan dalam Islam. Seorang laki-laki memuji perempuan lain. Iya, betul. Makanya biar kita aja. Bener. Tapi sebenarnya kalau di bulan puasa ini, kalau dari Kak Risti sendiri, sembari bulan puasa itu merawat penampilan, misalnya kita melakukan treatment itu dari Kak Risti sendiri. Kalau aku sih tetap melakukannya ya, tapi pasti juga aku pengen tanya sama dokter, sebenarnya ada nggak sih treatment yang nggak boleh dilakuin kalau lagi puasa, dokter? Ya tentunya pasti ya yang membatalkan puasa seperti yang mengeluarkan darah, menyakiti sampai mengeluarkan darah seperti hal itu ya pasti akan dilarang ya kan. Jadi bisa dilakukan setelah buka puasa. Setelah buka puasa. Jadi kalau misalnya kayak gitu treatment kayak facial, Selama laser dia itu tidak menyebabkan keluarnya cairan
seperti Kalau itu kayak kan, laser darah. kan aman ya biasanya Iya, kan. iya, betul. Laser, Laser facial. aman. Biasanya kayak skin booster misalnya dokter ya, atau misalnya kita infus ya nanti habis buka puasa Iya. ya gitu ya. Infus. Oh. Kalau mau Misalnya. skin booster ya nanti gitu. Oh, oke. Kalau facial nggak masalah, kecuali facial terus minum. Iya. Aduh aus nih habis facial tidur soalnya enak banget kan kalau di Dokar kan facialnya kan biasanya sampai ketiduran tuh ya. Iya. Jadi jangan habis ketiduran aus nih. Iya, lupa ya. Jangan Jangan ya. Iya. Itu yang nggak boleh ya. Harus nyobain Gimana? facial di Dokar Iya. karena dijamin ketiduran. Coba kayaknya ada mau hadiah deh buat yang nggak tidur Iya, ya. iya, iya, iya. Coba tuh ya kasih challenge. Hadiah. Mau hadiah dari Bener, Dokar. Boleh juga tuh Tahan idenya. tidur ya. Jadi nanti kita bikin giveaway ya, boleh cobain. Iya. Orang nggak tidur dapat ini bonus Dapat lagi ya hadiah, treatmentnya. Bisa. Karena biasanya sih susah sih buat tahan mata ya. Tukang ngorok. BTW tadi terima kasih loh menyambut jokes bapak-bapaknya. Kan tetap mensupport kan Iya, ya, kita kan di support. lingkungan yang positif ya Betul, untuk betul. mensupport saling bertumbuh dan berkembang bersama. Yes, benar Kayak di banget. sekolahan ya, tumbuh kembang ya. Masya Allah. Ya ini banyak banget sih ya, hari ini kita banyak banget Betul. dapat apa ya, cerita tadi Kak Risti Iya, juga menceritakan dari gimana dia pengalaman pengalaman dia hidupnya. pakai hijab pertama Betul. kali dan sebagainya. Itu jadi kayak mungkin dari bapak-bapak kayak bapak-bapak berbeda ya pasti jadi mungkin punya oke nanti anak aku begini, nanti aku ngobrol sama istriku begini. Nah anak pun jadi kayak Bener, aku tuh sering ngobrol karena aku percaya cerita dia juga kayak cerita Ana ya kalau nggak aku kebiasaan karena sahabatannya cerita Ana tuh juga kalau diceritain gitu ya banyak banget dan menarik apalagi cerita dokter ya mungkin Iya, perjuangannya iya. sampai dok art kayak sekarang mungkin prosesnya dari mungkin ya semua orang tuh punya cerita keren Betul, gitu betul. kan gitu. dan tergantung kita melihatnya aja. Kalau kita bisa melihat itu jadi motivasi, ya kan? Ada hikmahnya ya. Iya, ambil hikmahnya itu akan kayak bisa oh iya nih bukan jadi ajang untuk saling mengukur ya, mengukur kehidupan karena kan balik ke bagaimana cara kita menerima Yes. ya yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Masya Allah ya. Insya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Jarang loh anak kayak Iya, Islami iya. banget gini nih ya, Iya. salihah banget Lagi bulan gini. puasa, Iya, dia vibes-nya berhijab, puasa banget ada nih. kemungkinan akan terus. Amin, Alhamdulillah. amin, amin, ya Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah, Udah disiapkan. pas banget tuh nih hijabnya ya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak loh Kak Risti Yang ceritain makasih banget banget dong diundang lagi di sini. Iya, Masya nanti Allah. jangan lupa loh Kak, mampir lagi ke Dok Art ya. Pastinya. Ya, Masya RC People senang banget kalau ada kayak Kak Risti gini Iya, kan. karena beberapa kali berbagi, kegiatan kita sharing. event Iya, kita kan Kak Risti selalu selalu bilang hadir. terima kasih banyak. luar Nanti biasa supportnya. Kita Terima akan kasih. buat Sama-sama. lagi sesuatu yang seru ya, Sip. yang bisa woman support woman Bener. untuk self love-nya karena itu Buat self penting love karena banget. dog art tuh self love, terus juga ada social time, ada game time juga ya. Jadi Iya, komplit banget kalau di social medianya dog art. memang kita tuh aktif anaknya, Bener. jadi banyak sekali Anaknya aktif aktivitas. ya Bu. Karena ya itu berusaha untuk membuat ruang dan juga wadah ya untuk Keren anak banget. perempuan dan juga kita juga ada kegiatan bersama suami istri ya kan Dok, jadi emang mensupport itu, memberikan waktu, ruang dan Ya. tempat ya. Masya Allah. Sukses terus buat dog art karena Terima kasih. selalu Amin, amin. kasih Insya Allah. dan juga merawat banyak orang-orang di sekitarnya ya. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak loh Kak Risti. RC People, terima kasih banyak hari ini banyak banget yang udah kita bahas ya. Semoga di rumah juga RC People kayak oh iya benar juga. Oh jadi bermanfaat juga ya. Semoga hari ini ke episode-nya bisa bermanfaat. Semoga ibadah puasanya juga lancar. Amin, amin. Jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri karena self love itu penting. Aku Ana Dwiandana pamit. Aku Dok Yal, pamit Turis juga. Bogor, pamit juga. Sampai berjumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Manila.